Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur milik Allah atas berkat rahmat dan ridhonya kita bisa melaksanakan kegiatan FPLS ini. Sebelum kita membahas mengenai tema yaitu mengenai wawasan Wiyata Mandala, Bapak ucapkan kepada kalian selamat bergabung di SMA Al-Islam Bandung. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Mungkin kalian pernah mendengar atau pernah mempelajari mengenai wawasan Wiyata Mandala. Karena tema ini sebenarnya sudah pernah disampaikan pada waktu MPLS di SMP. Untuk itu kita akan membahas ulang mengenai tema wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. Ada wawasan, ada Wiyata, ada Mandala. Untuk itu, ada beberapa poin yang akan kita jelaskan mengenai tema tersebut. Yang pertama adalah arti dan makna. Yang pertama ada wawasan. Apa yang dimaksud dengan wawasan? Wawasan merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, pendidikan, tempat atau lingkungan. Yang kedua ada wiyata. Wiyata yang artinya pendidikan. Yang ketiga ada mandala. Mandala adalah yaitu tempat atau lingkungan. Sehingga jika diartikan Wiyata Mandala itu merupakan sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam wawasan Wiyata Mandala terdapat unsur-unsur. Nah, di sini terdapat 5 unsur. Yang pertama yaitu ada sekolah. Apa yang disebut dengan sekolah? Yaitu sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang tentunya di dalam itu terdapat sarana prasarana, tenaga pendidikan, yang terus apa lagi? Terdapat laboratorium, ruang kelas, TU dan sebagainya. Unsur yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur yang ketiga ada guru dan orang tua siswa. Nah, di sini antara guru dan orang tua siswa itu harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Unsur yang keempat yaitu warga sekolah. Warga sekolah di dalam atau di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang terakhir yaitu ada masyarakat sekitar. Di sini sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Yang artinya harus ada interaksi yang positif antara warga sekolah dan lingkungan masyarakat di luar sekolah. Poin yang ketiga adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidik formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan satu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga ada hubungan antara manusia dan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Yang keempat ada kemampuan berkarya. Yang poin selanjutnya adalah ada fungsi sekolah. Di sini sekolah memiliki fungsi yaitu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di dalam wawasan Wiyata Mandala terdapat prinsip-prinsip yang diterapkan. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Di sini, dalam hal ini, sekolah seharusnya menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, atau bersosialisasi.
Prinsip yang kedua yaitu sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan peran pendidik itu sangat penting sekali. Malah tenaga pendidik itu disebut sebagai orang tua kedua, bahkan disebut sebagai seorang kakak. Prinsip yang ketiga yaitu sekolah sebagai lembaga yang adil dan merata. Jadi artinya adil di sini yaitu tidak adanya diskriminasi atau tempat tidak membeda-bedakan baik dari segi intelektual, ekonomi maupun fisik. Prinsip yang keempat yaitu sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Diulangi lagi. Poin yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Artinya, pasti Bapak percaya di antara kalian banyak sekali kelebihan, bakat yang ada di dalam diri kalian. Tinggal kalian kembangkan untuk tentunya untuk mengasah dengan tujuan supaya nantinya untuk karya-karya yang telah dihasilkan menjadi suatu yang membanggakan untuk diri kalian, orang tua, guru, dan sebagainya. Yang kelima, prinsip yang kelima adalah sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi. Artinya di sini ada perhatian seimbang terhadap kemampuan peserta didik. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional, sosial, komunikasi, dan interaksi maupun kerjasama dalam kelompok. Prinsip yang ketujuh bahwa sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Artinya di sini bahwa kita sebagai masyarakat sekolah tentunya sikap jujur, terbuka, toleransi, komunikasi, interaksi yang positif, ramah, bersahabat, cinta negara, tentunya etika-etika tersebut tentunya wajib dimiliki oleh setiap individu yang ada di masyarakat sekolah, baik dari siswa, guru, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu ada sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di sini sangat penting sekali bahwasanya kita sebagai masyarakat sekolah dan kalian sebagai siswa, siswi, dan Bapak sebagai guru tentunya harus ada interaksi yang positif yang mana nantinya akan melahirkan etika-etika yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya khususnya untuk pribadi, umumnya untuk orang lain. Karena etika sangat diperlukan, sangat-sangat penting diberlakukan di sekolah. Baik untuk nantinya untuk menghasilkan dan mencetak siswa-siswi yang berkepribadian soleh. Terima kasih Bapak ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.